ini yang menyebabkan akar kita menjadi stuck gitu? Ya. Ini Mas, kadang tuh gini, saya itu sebetulnya bukan orang yang anti kritik. Tapi saya tidak suka dikritik orang yang nggak nyoba dulu. Bayangin ya, Anda bikin masakan, terus orang itu, "Masakanmu nggak enak, pokoknya nggak enak." Anda suka nggak dibilang gitu? Bukan masalah Anda anti kritik, Mas. Loh, kamu makan aja belum loh? Kok udah bilang masakan saya nggak suka? Nah, sering kali saya lihat entah di channel saya atau di Ngaji Rasul ya, karena tuh ada orang, "Teori apaan sih? Nggak berguna dalam hidup." Loh, kenapa nggak dicoba dulu gitu loh. Jadi maksud saya adalah setelah Anda coba teori dari saya lalu ternyata nggak berubah, berarti teori Arifin nggak berguna. Apaan tuh yang diomongin Teh Febi? Ngayal aja nggak jelas. Loh, dicoba dulu aja. Kalau sudah dicoba ternyata nggak ngefek, boleh Anda bilang itu teori sampah. Yang sering terjadi adalah banyak orang itu sudah menghakimi sebelum dia mencoba. Dan ini fitrah orang, Mas. Karena orang itu selalu akan berhati-hati dengan hal yang baru. Makanya saya bilang, cara untuk membuat kita berdaya adalah apa yang kita anggap baru harus sudah dianggap lama. Ini menarik. Jadi gini, sebelum saya ngomongin tentang nafas, yang mau saya bicarakan tentang nafas ini, Anda sudah bernafas belum? Udah. Nah, berarti kan apa yang saya mau bicarakan bukan di luar kan? Tapi sudah jadi bagian hidup Anda. Nah, jadi ketika orang itu sudah punya pandangan bahwa sebenarnya yang diomongin Mas Arif itu sudah pernah saya lakukan walaupun nggak sadar. Itu orang itu pasti akan mencoba untuk menstrukturkan pengalamannya. Nah, orang yang mengatakan, wah teori-teori sampah, dia berarti mengalami persoalan untuk kesulitan menerjemahkan apa yang kita deskripsikan dengan pengalaman hidupnya. Karena bagi saya, ketika ilmu ketemu dengan experience, pengalaman, ini kesadarannya naik. Jadi kayak, dan orang tuh beda-beda. Ada orang yang punya pengalaman, nggak punya ilmunya. Ada orang punya ilmu, nggak punya pengalaman. Pas Mas Hendra ngejelasin misalnya, kok mirip dengan yang aku alami ya? Oh bener. Itu. Mas Hendra kan sering kayak gitu. Iya. Mas Arif, yang Mas Arif jelasin tuh aku Heeh. alamin. Nah Bener. itu, Mas Hendra udah punya ini, ketemu Belum ini, punya ilmunya. kesadaran naik. Nah, yang jadi nggak gampang adalah Mas, menyadari kita punya pengalaman tertentu, itu bukan tidak butuh kesadaran yang tinggi. Gini Mas, pengalaman dengan ingatan itu beda. Kalau ingatan itu cuma ingat pernah ditipu, tapi pengalaman itu mengalami. Jadi dia punya pengetahuan yang lebih detail tentang ingatan itu, sehingga dia bisa menstrukturkan pengalaman itu, makanya dia punya kecerdasan untuk menerima bahwa ilmu ini berkorelasi, beresonansi dengan sebuah pengalaman pada dirinya. Nah, kalau kita cari-cari akhirnya sebetulnya ada nggak Mas orang sukses yang nggak tahu ilmunya, hanya modal pengalaman tapi berhasil? Banyak. Banyak kan? Nah kuncinya dari pengalaman cuma satu Mas. Try. Betul sekali. Ini kadang yang dilupakan sama praktisi-praktisi loa ya. Iya, jadi mereka tuh tidak mencoba gitu loh. Mencoba kan sebenarnya bahasa gampangnya adalah kita bermain dengan dadu. Possibility-nya diputar. Ya, kalau nggak dicoba kan nggak tahu. Jadi semua yang tidak dicoba adalah tidak tahu. Semua yang tidak tahu adalah masih di samudera kemungkinan. Artinya kalau masih di samudera kemungkinan ya tidak jadi realita. Kemudian mencoba itu akan memicu kesungguhan. Bahkan saya meyakini seringkali antara what we do dengan result, Mas, itu kadang hubungannya putus-putus. Apa yang kita lakukan coba dengan hasil seringkali nggak ada hubungannya. Karena kadang, ya kalau bahasa religiusnya, tugas kita tuh cuma membuat Tuhan jatuh cinta. Aku kok seneng banget delok Hendra itu sregep. Dan dia tuh bertebaran di muka bumi. Kadang bertebaran di Surabaya. Kadang bertebaran di bandara walaupun nggak nyampe pesawatnya. Kadang bertebaran ke Jakarta. Akhirnya didatangkanlah hasil. Apakah karena usaha Hendra? Bukan. Karena Tuhan itu tersentuh lihat perjuangannya Hendra ini. Ya kayak Siti Hajar lari-lari
Safa Marwah apa namanya? Itu ya? Tapi berkaitan dengan itu Itu ya, kan Mas. nggak ada hubungannya dengan keluarnya air itu, posisinya tuh bukan di situ. Aku tuh kemarin ngobrol sama Habib. Iya, "Beb, kita di Jakarta tuh udah lama ya, 6 hari ya, Beb. 6 hari habis uang sekitar 25 iya, jutaan gitu iya, lah ya. iya. Kayaknya habis ini kita istirahat ya, Beb. 17 hari ya, Beb ya. 17 hari mau di rumah. Iya. Baru Untuk hitung-hitungan 3 itunya hari, kan 4 ya. hari ya. Iya. 3 hari di WA sama bosman. Mas Hendra saya di Jogja. Nah. Terus kemudian, ada Mas Arif Erhan sekalian nih. Aduh berangkat Pak. Kondisi sakit kayak gini. Lah iya, makanya. Berangkat. Aku agak kaget loh. Mas Hendra tumben ngedadak gitu loh. Cuman karena momentumnya itu aku pun toh kosong juga Iya, gitu. iya, Biasanya kan iya, Mas Hendra iya. seminggu sebelumnya. Heeh. Itu jadi kadang tuh gini Mas. Kalau misalkan Mas Hendra itu jadi seorang aktor, itu mungkin terpesona dengan anak atau bawahan Anda yang pinter, cerdas gitu loh. Tapi mungkin juga bisa jadi ini orang sebenarnya nggak pinter-pinter amat, tapi sergapnya gitu Iya, loh, bener. perjuangannya gitu. Kita tuh akan memberikan apresiasi. Betul. Jadi makanya tetaplah coba. Kalau saat pinter ya dapat bonus, kalau goblok Tuhan itu tersentuh dengan usaha kita gitu loh. Jadi makanya saya bilang kuncinya tuh mencoba. Nah banyak orang itu masalahnya nggak mencoba, Mas. Sudah menghakimi. Nah ini udah jadi dasarnya manusia setelah mendewasa. Jadi sebenarnya mencoba itu kode loh Mas. Yang kenapa hilang setelah orang mendewasa loh. Bayi itu apa sudah menghakimi dulu sebelum mencoba. Loh dia kadang tai aja dia. Nggak tahu ibunya yang jangan. Karena dia ingin bayi itu saintis. Jiwa eksperimennya tinggi. Balita itu. Mencoba. Jalan dia mencoba. Nah entah kenapa ketika kita mendewasa, hasrat mencoba itu kurang. Jadi lebih takut salah gitu. Nah, ya contoh paling gampang ya. Ketika kita punya daftar 1, 2, 3, 4, 5, 10 orang yang mungkin kita bisa tawarin produk. Yang pertama kali muncul di kepala kita tuh sudah dihakimi dulu sebelum mencoba. Kayaknya ini sih nggak beli. Kayaknya ini beli. Kita udah hakim. Padahal gini loh. Kalau hidup kita mau bertumbuh, kata kuncinya satu loh. Jujur, mengakui bahwa saya tidak tahu. Jangan disingkat tetek ya. Tidak tahu. Mas, besok gagal apa berhasil? Jawaban yang asli tidak tahu. Itu jujur. Terus supaya tahu gimana? Cari tahu. Iya, coba makanya. Nah, yang membuat kita nggak cari tahu apa? Sok tahu. Makanya di balik kata mencoba itu sebenarnya ada kesadaran di situ, menyadari kita untuk kita tuh nggak tahu apa-apa. Nah, rasa kita tidak tahu adalah pengakuan bahwa ada yang maha tahu. Jadi rasa tidak tahu itu spiritual. Makanya yang kita rasakan kalau nggak percaya ya Anda sudah ikut Mas Hendra, ikut dengerin wawancara, semakin banyak Anda tahu, semakin banyak yang makanya seringkali Mas ya, kita dimarahin netizen yang bacaannya lebih sedikit dibanding kita. Bacaan aku misalkan ratusan buku, bacaan dia itu cuma 1 buku. Tapi dia berani goblok-goblokin orang yang baca bukunya lebih banyak. Itu yang terjadi sekarang. Ya karena semakin sedikit belajar, ya semakin dia merasa tahu. POV-nya sedikit. Aku sekarang tuh lebih pada ini Mas, kalau nyoba sesuatu tuh udah nggak terlalu banyak perhitungan gitu. Ya. Jadi misalnya kayak, kalau ikut bisnismu, tanpa MOU, mau ngelepasin uang 1,5 M lebih pun aku berani. Ya. Jadi kayak gitu tak anggap. Yang penting sudah sadar dulu kan? Sudah sadar dulu kan? Karena nggak mikir salah, kebanyakan mikir nggak jadi. Nah, aku nyoba aja dulu gitu. Nah yang menarik adalah yang membuat peradaban ini bertumbuh sampai hari ini adalah orang kadang dibuat goblok. Kalau Anda perhatikan baik-baik, banyak orang memutuskan menikah itu kalau ditanya, ya gue nikah. Itu karena saat itu kita dibuat goblok ya, yang biasanya analisisnya panjang lalu jatuh cinta. Orang jatuh cinta itu goblok loh Mas.
Nah, yang membuat kita akhirnya menurunkan analisa-analisa. Orang kalau terlalu banyak mikir, itu repot. Coba kalau waktu dulu itu, Adam itu kebanyakan mikir. Dia banyak referensi, nonton TikTok gitu kan. Kamu mau tak kasih pasangan nggak? Nanti kalau mau tak ciptain Hawa. Kayaknya rumit ya Tuhan. Itu Adam nggak mau dikasih Hawa. Karena dia tidak punya referensi. Dan pada usia tertentu itu bisa, contoh gini, aku sampai mikir ya, kalau Arif RH per hari ini masih single, kemungkinan aku bisa jadi nggak menikah. Karena aku menikah aja, thinking-nya tuh panjang, jauh sekali. Kan Mas Hendra, kita kan opposite banget. Jadi Mas Hendra itu awalnya mungkin dulu dia tuh orang yang nggak mikir itu bukan berarti bego loh ya. Dia tuh lebih ke apa ya, eksekusinya tuh nggak pakai logika banget. Saya terlalu logis. Dua-duanya masalah loh Mas. Yang bener kan kita harus sadar dengan hal itu. Nah, jadi makanya itulah yang menyebabkan kenapa kadang ya ada yang komen duet Mas Hendra, Mas Arif cocok. Ya karena satu logis, satu nggak logis-logis amat. Satu. Tapi aku ketularan akhir-akhir ini. Loh, saya juga ketularannya kan dua arah Mas ketularan. Anak-anak aja aku paksa. Pokoknya itu tuh mobil semua harus diisi bensin. Karena stoknya tinggal. Dan daripada di tol nanti kehabisan ya kan? Bensin. Aku sekarang lebih ketularan kayak gitunya sih sama Mas Arif. Iya. Tapi kan bukan berarti terus jadi paranoid. Ya? Enggak. Karena gini Mas. Lebih ke preparation aja. Iya. Jadi preparation itu bukan berarti kita mengharapkan yang terburuk. Tapi kalau hal yang buruk datang, kita sudah siap untuk tidak kena resikonya. Nah, jadi itu yang saya bilang, preparasi itu sebetulnya hanya untuk kita memperluas area kemungkinan yang lebih besar. Bahkan sekarang nggak pernah ya mepet-mepet ke bandara ya. Terus mending kita nginep di hotel dekat bandara gitu aja deh sekarang. Ketularan Arif RH gitu. Nah, tapi saya terlalu over gitu loh Mas. Ya. Kayak misalkan gini, ini menarik nih. Saya kalau mau keluar negeri, ya kan biasanya dari Terminal 3. Kan kebanyakan orang kan langsung aja dari sini flight, landing, langsung naik pesawat yang ke luar negeri nanti malam. Kan biasanya begitu. Saya nggak 2 hari sebelumnya sudah nginep di terminal di bandara. 2 hari sebelumnya saya sudah di sana. Dan bukan di luar bandara, Mas. Saya nginepnya di Hotel Anara Airport itu loh, yang keluar udah area check-in. Makanya ya karena saya merasa lebih nyaman dengan hal seperti itu. Oke gitu Mas. Jadi mencoba adalah hal yang kelihatannya hanya taktikal ya, tapi sebetulnya di balik kata mencoba di situ ada kesadaran yang sangat mendalam tentang rasa tidak tahu dan kita tidak boleh mendahului kersane Gusti. Tapi kalau misalnya manifestasi itu ada jebakan-jebakannya nggak sih Mas? Kira-kira ada limitasinya nggak sih kira-kira? Jadi gitu. Gini Mas ya. Jadi gini, maaf ya, bukan ngomongin orang tapi harus ngomongin tapi toh saya nggak nyebutin namanya. Kira-kira ada. Jadi ada satu influencer loa di TikTok ya, cukup besar ya. Yang dia tuh selalu membuat sebuah narasi seolah-olah I'm the God ya gitu. Intinya gini, semua hal di dunia ini bisa kita kendalikan dengan pikiran kita. Gitu. Mind as creating. Yeah. Dan beberapa waktu lalu dia bikin postingan, guys, hari ini aku di sini banyak rudal dari Iran gini. Akhirnya ada yang komen, kenapa nggak pakai afirmasi aja? Akhirnya disahkan. Kenapa nggak pakai loa supaya perang ini berhenti? Loa kolektif kan? Iya kan? Misalnya. Maksudnya kan kadang orang yang bermain di manifestasi mengira semua itu dalam kendalinya. Padahal juga orang di luar sana juga punya manifestasi yang bisa jadi bertentangan dengan kita kan. Nah. Jadi kuat-kuatan gitu. Jadi nggak semua hal itu bisa dikendalikan. Kalau kita trading itu kan kita juga harus baca market, bukan kita berpikir bahwa kalau kita optimis market pasti bagus. Anda kalau trading dengan cara itu hancur loh. Iya. Anda harus lihat data. Nah sama. Jadi kalau kita bermain dengan manifestasi, kadang jebakannya adalah kita merasa bahwa kalau kita optimis pasti terjadi hal baik. Padahal sebetulnya bukan begitu cara kerjanya. Optimis yang betul adalah walau terjadi hal buruk, kita melihat sisi positifnya. Optimisme seseorang itu baru diuji kalau ternyata yang terjadi hal sebaliknya loh Mas. Optimis, berhasil. Gagal, terus jadi tidak optimis. Berarti dia nggak optimis. Karena optimis yang sesungguhnya adalah walaupun gagal, dia bisa melihat sisi bright side-nya. Nah itu yang saya bilang,
kenapa saya selalu bilang bahwa kadang ada hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan di hidup ini. Ya, oleh karenanya kita tidak bisa semua-semua itu dibaca menggunakan manifestasi. Justru kita kalau bisa itu menggunakan intuisi, Mas. Jadi gini, di video Ngaji Roso udah lama tapi di channel yang sekarang itu saya pernah bilang kan bahwa kita tuh membroadcast vibrasi kan, dan ini bisa memicu realita kan. Ya, vibrasi kita buruk akan mengundang kesialan, vibrasi kita baik akan mengundang keberuntungan. Tapi kan ini kita bicara, ini katalah Hendra. Kita bicara Hendra sebagai broadcaster kan. Broadcaster. Sementara manusia itu selain sebagai broadcaster, dia juga receiver, penerima. Berarti kalau penerima, itu bukan dia yang mencipta, tapi dia menerima informasi tentang akan terjadinya sesuatu. Berarti akan terjadi sesuatu. Sesuatu itu tetap terjadi walau dia terlibat atau tidak. Betul. Nah, ya contoh Mas. Kayak tahun lalu itu, entah saya bilang ke istri saya, 2026 jangan keluar negeri dulu deh kita. Karena biasanya kami tuh setiap tahun keluar negeri. Sehingga akhirnya kami putuskan tahun lalu kita ke luar negeri 2 kali. Jadi ke Mesir, Jordan, Palestina, kemudian ke... Untung nggak sekarang ya. Iya, terus aku bilang gini, nggak tahu 2026 kok kayaknya nggak kondusif deh gitu keluar. Aku nggak tahu persisnya. Ternyata beneran perang, dan Anda perhatikan yang sekarang lagi jalan-jalan, ada yang stuck di Italia nggak bisa balik. Itu tuh yang... Banyak di TikTok yang aku terus ngomong ke istriku, betul kan? Kita nggak bisa apa-apa menggunakan broadcast ini. Semua all is well, all is well, all is well. Nggak bisa gitu. Kadang ada semesta tuh ngirim, no, it's not well. Ya, you better stay at home, di rumah aja. Lu pikniknya ke Bali-Bali aja, nggak usah keluar negeri, ya ke Jogja aja gitu loh. Nah, kalau orang itu terlalu sibuk broadcast, dia tidak peka terhadap informasi yang dia dapatkan. Ini ada kejadian menarik, Mas. Ini kisah nyata. Udah lama banget, ini zaman mungkin saya nikah masih 4 tahun pertama nikah. Saya udah nikah sekitar 14 tahun. Lupa saya. Saking lama, cukup lama. Saya main ke teman saya. Nah, waktu itu mau beli, saya lupa es krim apa bakso. Kami tuh lagi ngobrol di rumah dia. Terus ada suara, oh roti gitu loh. Keras banget. Kita kan keluar lari kan. Pak, beli roti Pak. Pak, roti. Pak, roti. Nggak denger, karena dia sibuk membroadcast jualannya. Nangkap nggak? Dia tuh kupingnya bising dengan suara dia sendiri, roti, dan nggak denger suara orang mau beli. Kan sama aja dengan ini Mas. All is well, kupingnya budek. Iya. Ketika semesta bilang, ora well, goblok ngomong gitu. Makanya yang benar, orang yang belajar manifestasi juga kudu hening. Nah itu Mas. Biar tidak pening. Hening itu zona kosong, bahkan harapan keinginanmu tidak ada. Sehingga orang itu ibarat seperti air jernih, sehingga ada barang jatuh sedikit aja, riaknya terasa. Iya. Orang yang manifestasikan isi pikirannya keinginan Mas. Keruh. Tidak bisa lihat apa-apa. Kita bisa lihat dasar kalau airnya jernih. Itu tuh kalau Mas Ari menyeimbangkannya gimana? Kapan harus hening? Itu gimana tuh? Gimana biar intuisi tajam ini? Iya. Pertama sebetulnya karena memang bahan dasarnya juga sih Mas. Jadi gini, saya itu dari beberapa analisis itu memang punya kemampuan intuitif dan logik sekaligus. Nah ini jarang. Jadi aku tuh pakai analisis talent DNA dari ISQ, aku tuh juga begitu. Aku tuh logik juga intuitif. Nah, Mas Hendra, aku lihat intuitif. Tok. Iya. Logiknya nggak terlalu. Nah, kalau saya logically intuitif. Jadi gini Mas, intuisi itu saya itu jalan kalau saya logis. Oke. Jadi intuisi saya itu berjalan harus dibasis dasar data fakta dulu. Tahu. Jadi ibaratnya saya harus punya datanya dulu, processing, intuisinya jalan. Kalau Mas Hendra, maybe you don't do that. Tahu-tahu ada aja itu dorongan di situ. Kita bedanya di situ. Artinya Hendra lebih simpel untuk mengaktifasi intuisi. Orang kayak saya lebih ribet. Jadi kalau logika saya kebanyakan juga menutup. Intuisi
adalah sesuatu di mana kita bisa menangkap sesuatu yang in. Masuk gitu kan. Nah, ini gerbang pertamanya ya adalah kita nggak boleh terlalu positif thinking atau negatif thinking. Dua-duanya harus dilebur di tengah. Jadi nol. Baru ini intuitif. Nah, orang yang intuisinya mati itu pasti kalau nggak positif banget, negatif banget. Nah, orang yang manifest tadi, Mas, all is well, itu positif, Mas. Dia mengatakan negatif itu nggak ada. Nah, kalau semesta bilang, enggak, kita bulan depan akan ada begini. Dia nggak dengar kayak tadi. Roti, Pak beli. Sampai hilang itu. Kami berdua tuh ngejerit. Bukan hanya ngomong, manggil, Pak roti. Dan lebih keras dari suara yang Anda denger ini. Nggak denger, karena dia, roti, roti, nggak denger. Jadi ketika Anda sibuk manifestasi, ya. ketika Anda sibuk manifestasi, Anda memenuhi pikiran Anda dengan keinginan-keinginan, Anda menumpulkan intuisi untuk membaca situasi. Ilmunya beda, Mas. Ini paradok. Ilmu broadcast beda dengan ilmu receive. Okay. Kalau diajarkan di satu waktu, orang pusing kalau yang belum kesadaran paradok. Makanya saya tidak mengajarkan keduanya. Dalam satu waktu. Iya. Gitu loh. Ini keren nggak sih? Nanti digabungkan di Surabaya gitu ya, teman-teman ya. Ada TVB, ada Mas Ari Ferha, dan Satu ada lagi misteri guest. Iya, misteri guest-nya itu ini saya jadi penasaran dengan misteri guest ini. Ini satu sahabat dekat, Mas, yang menurutku dia sangat capable. Dan Mas Arif kan sering ngajarkan tentang kopi data gitu ya. Nah, itu nanti beliau akan bercerita tentang jalan hidupnya. Beliau tuh karena aku tahu sendiri ya, sendiri dia tuh pokoknya udah witness ya, saksi perjalanan, mungkin melihat prosesnya. Gitu ya ibaratnya ya, bukan rich saja ya, udah kelas Sultan Paris gitulah ya kira-kira ya. Dan beliau orangnya sangat sederhana, tapi sekarang masih di Dubai, belum bisa pulang. Gara-gara itu. Iya, nunggu ya, mudah-mudahan cepet. Iya, gara-gara itu. Ya karena semua penerbangan nggak berani take risk. Kemarin udah mau sewa apa? Masalahnya semua penerbangan yang jarak jauh itu transitnya masih di Timur Tengah, Mas. Kalau nggak Doha, Abu Dhabi, ya itu Dubai. Ya udah, repot gitu. Teman-teman ya, kita ketemu di Surabaya nanti, jangan lupa tanggal 25 April. Offline dengan Mas Ari Ferha. Jadi di Surabaya itu teman-teman, saya tuh diberikan kehormatan untuk jadi guest speaker di acara reuni alumninya TVB. Gitu, saya jadi guest speaker di situ. Di situ ada TVB, saya dengan misteri guest tadi. Jadi kalau teman-teman mungkin yang di Ngaji Roso pengen silaturahim offline dengan saya gitu. Halal bihalal ya Mas kita ya. Oh iya, iya, momen halal bihalal juga kan. Setelah lebaran. Setelah lebaran. Iya, setelah halal bihalal kita haram biharam. Haram biharam. Pak Arif pemikirannya selalu keren. Oh iya, terima kasih teman-teman. Sekarang tentang ini Mas, mungkin Mas, takut kelupaan Mas, tentang multivariabel manifestasi gitu ya. Iya. Jadi ilmu sama, guru sama, hasilnya berbeda gitu. Iya. Nah, variabel tak terlihat apa yang mempengaruhi hasil manifestasi itu, Mas? Sebetulnya di situ ada dua ya, Mas ya. Jadi kan di sini hasil ya, sorry. Ini kok saya perasaan sudah milih spidol yang baik tapi kok ini coba. Hasil lah ini. Hasil. Ini kan ada yang hasilnya A, ada yang B ya. Gitu kan. Nah, kalau A, B itu sama-sama baik, nggak ada masalah, Mas. Misalnya saya melakukan manifestasi, kemudian berharap punya keuntungan. Yang satu untungnya 100 juta, yang satu cuma 50 juta. Walaupun selisihnya separuhnya, tapi kan dua-duanya dapat untung. Kadang kan cuma ada hasil di mana tidak mendapatkan hasil apapun yang ini. Nah, kan pertanyaannya kenapa bisa gini, kenapa bisa gini, kenapa bisa gini kan, Mas? Ya kan? Nah, ini yang saya bilang bahwa kadang banyak orang lupa bahwa apa yang memicu sebuah hasil itu aslinya variabel faktornya itu banyak. Kan kadang kita berpikir hanya X plus Y sama dengan Z, Mas.
Gimana kalau ternyata ini X1, X2, X3, X4, X5. Hmm. Nah, ini variabel ini yang seringkali kita tidak identifikasi sehingga dalam aplikasinya nggak sama. Ya contoh gini, sama-sama melakukan afirmasi untuk mendapatkan uang yang besar di bulan depan. Yang satu jualan properti, satu jualan cilok, tetap akan possibility-nya gedean yang jualan properti dong. Bukan berarti jualan cilok salah. Oke, jualan cilok itu kayaknya wadahnya nggak akan bisa nampung sebesar properti. Gimana ya caranya biar cilokku ini menghasilkan sekuat properti? Ya saya bikin nasionalisasi cilok, mengindonesiakan cilok dan mencilokkan Indonesia. Jadi cabang cilokku itu di mana-mana bisa bersaing. Cuma kan banyak orang tidak merasa bahwa itu penting. Nah ini hal-hal yang seperti itu, detail seperti itu kadang-kali diabaikan. Kita dalam satu kelas ada orang yang hanya Mas ya, hanya gini. Orang nonton video Ngaji Roso Arif RH baru mampir ke Ngaji Roso dengan sebelumnya sudah nonton terus baru ketemu saya, itu beda loh Mas. Dia sudah nyimak TVB, nyimak macam-macam, terus Arif RH dia lihat. Dia akan bisa lebih menangkap. Tapi orang itu tiba-tiba nyantol langsung ke saya. Materinya yang tadi lagi. Hidup nggak dapat sebuah pencerahan yang dia penggelapan. Nah, tapi yang saya maksud di sini sebenarnya ke poin selanjutnya. Ada variabel yang seringkali, gini Mas, ini kan variabel ini bisa diupayakan. Misalkan nih, oh dia lebih rajin, dia lebih konsisten, dia lebih semangat, dia lebih fokus, dan seterusnya. Ini kalau kita data, kan kita bisa copy untuk memperbesar peluang hasilnya bisa sama mereka. Yang jadi repot adalah kalau variabel itu nggak bisa kita copy. Nah ini yang saya sebut variabel ini privilege itu loh Mas. Oh iya. Ini teman-teman yang di TikTok kalau nge-like bisa pindah ke YouTube. Oh ya, YouTube juga. YouTube Ngaji Roso ya. Ya. Silakan. Ya. Privilege. Ya, privilege itu kan gampangannya adalah keuntungan yang membuat kita itu gini Mas. Lari 100 meter. Hendra Arif RH. Finish. Start. Supaya fair, gimana? Kan ini dan ini harus sama dong. Oke? Nggak sama aja, Mas. Misalnya satu pakai sepatu boot, satu pakai sepatu lari. Itu Iya, betul. Ya udah nggak sama. Satu nyeker, satu pakai sepatu bagus. Udah nggak sama. Loh, yang menyebalkan, kenapa dia bisa beli sepatu bagus? Orang tuanya kaya. Kayak gini, itu harus diakui ada, Mas, pengaruhnya. Iya dong. Jadi bukan berarti terus, wah berarti orang kaya aku yang lahir dari keluarga miskin, itu terus tidak bisa maju, ya bukan. Tapi variabel itu ngaruh sehingga bilangannya tidak boleh disamakan. 100 meter bagi orang yang punya privilege, dengan 10 meter jaraknya bagi orang yang privilege-nya di bawah ini, itu bisa jadi nilainya sama. Cuma kan yang sering terjadi adalah orang yang privilege-nya kecil sekali, dia merasa gagal, kok aku nggak bisa menciptakan keajaiban seperti dia ya yang menghasilkan ini kan miliar. akan berbeda juga ketika kemudian kita terlahir dari anak yang ayah itu sering berbuat karma baik terus. Nah itu belum bicara tabungan energi kan sudah privilege di tingkatan meta. Ini kan kita baru bicara privilege secara kasat mata, dia kaya, dia sekolahnya tinggi. Loh Mas, aku bisa kayak gini juga punya privilege. Banyak orang di kampung bapakku yang tidak memutuskan sekolah. Dan orang tuanya bapakku tidak memutuskan sekolah. Bapakku sendiri mau sekolah. Sampai jalan pulang pergi 2 jam ke Wates. Cerita bapak ini. Karena bapak berjuang, akhirnya bapak berada di level yang lebih tinggi dari orang tuanya. Sehingga saya bertumpu di pijakan bapak saya itu kan. Nah sementara kalau orang tuanya nggak mau berjuang kayak bapak saya, ya maka dia jadi bapak saya itu. Nangkep nggak? Bapak saya itu sudah membawa jarak ini separuhnya. Arif RH start di sini, Mas. Nah, ada orang tua kampret yang dia nggak mau lari, sehingga anak itu harus lari dari sini. Anak-anak lain udah separuhnya jaraknya.
Nah, privilege itu kan sebenarnya membuat kita garis startnya tidak sama. Makanya aku sudah bisa baca loh Mas, kadang tuh. Kalau ada orang kaya gitu dari mukanya. Iki jelasan awang sugih. Ya kayak Habibie Mas ya. Dia tuh walaupun nggak semua orang kaya seperti dia, tapi ngaruh dong. Dia itu sekolah di Jerman pakai biaya sendiri loh. Betul. Lah kalau Habibie itu lahir dari keluarga kayak saya, belum tentu juga dia kayak gitu. Nah, jadi teman-teman harus juga melihat itu bahwa ada variabel-variabel yang nggak bisa kita input, itu harus kita terima, yang membuat kita garis startnya tidak sama, sehingga pencapaiannya tidak akan sama, atau kalaupun sama di situ, waktunya lebih lama dibandingkan orang itu. Kalau termasuk kayak gini ngefek gak sih Mas, menurut Mas Arif, ketika kemudian waktu kecil, Hmm, meskipun kita dibesarkan oleh seorang ayah yang nggak terlalu punya banyak uang, hmm, tapi dia selalu mengutamakan kepentingan anaknya gitu, minta ya, ini diturutin, diturutin, ya, ya, diturutin, diturutin. Itu kan menciptakan database, oh bahwa uang tuh mudah kayak gitu ngefek nggak? iya. Pertama itu yang kedua, dia nggak fatherless. Kadang kan yang membuat orang itu tidak berdaya adalah bukan masalah bukan masalah ayah ini nggak ngasih apa-apa, Mas. Heeh. Plus kan itu, dia punya ayah tapi merasa ayahnya tuh nggak ada Iya fungsinya. iya 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 iya. Nah, figur ayah tuh penting banget loh Kamu kok bagi ketawa, kamu merasa ya? Mas Arif juga ngopo langsung aku. ke sini Jadi juga. kesannya gini, aku punya bapak dengan nggak ada bedanya, itu fatherless. Malah digepui terus aku, Pak. Nah, itu kan akan cuman gini, Mas. Balik lagi ya. Jadi ada gini, ada or or o, OB, ortu brengsek dan Or ober dan obak. Obak. Orta baik dan orta brengsek. Nah, kan ini kan kalau dilihat dari sini yang lebih punya privilege yang ini kan. Kira-kira kita tidak tahu ya. Anaknya Nikita Willy kira-kira hidupnya mungkin enak nggak sih? enak lah. Dengan didikannya seperti itu, Mhm. ya fasilitasnya gitu. Aku ya balik lagi hanya Tuhan yang tahu. Tapi kalau dari perhitungan variabel, ya dia akan menciptakan anak yang hebat. Ya mudah-mudahan tidak songong bahwa dia ngomong tentang generasi perintis itu ya. Mhm. Lebih mudah jadi perintis Heeh. daripada waris gitu loh. Ya. Mudah-mudahan dia nggak sekampret itu ya. Anaknya Nikita Willy. Nah, sekarang tadi yang ayah ini jelas dan sebagainya. Ini akan menjadi beban buat anak ini. Nah, tapi balik lagi, tergantung dia sanggup menanggungnya gimana. Karena kalau dia sanggup menanggung itu, dia bisa loh jadi orang hebat juga. Cuman kalau dia kekuatannya tidak sekuat itu, boro-boro dia bertumbuh untuk nahan beban ini aja nggak sanggup gitu loh. Makanya aku lebih sarankan untuk orang yang punya orang tua toksik ini harus keluar dari rumah. Sesegera mungkin. Makanya banyak orang yang sukses, orang tuanya toksik, itu dia merantau. Iya. Sebetulnya bukan merantaunya, tapi dia tidak terpengaruh vibrasi ortunya, tidak banyak konflik dengan ortunya. Dia akhirnya bisa menghilangkan beban. Tapi kalau dia di situ terus habis dia. Sanggup nggak sanggup tuh, bagian Lah kalau dari dia bunuh diri? bagian dari blueprint nggak sih kira-kira gitu? Nah, Aku itu dia. itu dia masalahnya. Itu yang misterinya di situ, Iya, Mas. aku kadang mikir itu, Sama merenungkan dengan itu. gini, sama dengan gini. Saya kayaknya pernah nanya ke Mas Hendra. Ini perang. Perang. Ada bayi yang sama lahir, balita yang sama, anak kecil yang sama lahir di medan peperangan. Nah, sekarang pertanyaannya, dia akan menjadi tokoh perdamaian atau juga pemicu perang? Pertanyaan saya. Orang yang lahir di era peperangan akan menjadi orang yang membenci perang atau malah menciptakan perang? Aku mau nanya. Itu dua-duanya mungkin, Mas. Iya. Logika pertama, orang yang dia bilang, aku pernah lahir di dunia perang, aku kehilangan ayah ibuku, aku melihat kakakku kehilangan tangannya kena granat, aku tidak mau ada perang. Betul betul. Dia akan jadi bagaimana caranya untuk menciptakan perdamaian. Tapi kalau misalkan dia kesimpulannya, dulu yang ngebom saya itu tentara Amerika. Nah, Dia nanti besok bercita-cita jadi presiden, lalu bikin rudal, lalu ngebom Amerika. iya. Nah, di sini kan akhirnya persimpangan nggak jelas ini. Jadi sebetulnya nanti orang ini bakal lari ke sini atau ke sini. Ini yang kadang misterius, Mas. Itu yang pernah saya tanyakan ke guru saya. Kenapa kadang kita itu dapat ilmu yang sama, kadang bertindak, kadang enggak. Itu aja tuh di sini ada missing link.
Kok ML ya? Missing link. Missing link. Nggak jelas, ini tuh apa jembatannya. Ini sama kan Mas, saya menyimpulkan jadi begini sama begini, itu tuh dari mana? Kan sama dengan, bapakku ngene iki, bajingan, brengsek, ya ora apa-apa, ini puasa toh ayahnya juga imajiner. Terus dia punya janji, aku besok kalau jadi bapak, tidak akan jadi bapak yang seperti dia. Nah, bisa kan dia jadi better person. nah itu dia masalahnya. Itu Dia ingin menciptakan lembaga untuk mengedukasi para ayah di seluruh dua-duanya Indonesia. sangat mungkin terjadi. Atau bisa jadi dia akan seperti pelaku ospek di mana kakak angkatan Balas kenapa dendam. kok balas dendam kepada adik angkatan yang nggak ada hubungannya dengan pelaku. Oh iya tuh, waktu aku dulu resimen mahasiswa. Iya. Pokoknya rumput laut mentahnya harus kamu makan. Iya harus kamu makan Nah, pokoknya. makan tak pukuli beneran, Mas. Iya. Masuk ke puskesmas. Itu dari atas, Mas. Nah, kalau logikanya harusnya Anda balas dendam kan ke pelaku. Tapi bisa ke yang bukan. Nah, makanya ini Mas yang aku tuh tidak tahu ini lari kemana. Apakah ini juga sudah determinisme? Nah, tidak. itu aku juga ngerenungin itu. Itu yang sulit, Mas. Terus terang, ini pernah saya tanyakan ke guru-guru saya. Itu missing link. Yang juga nggak tahu itu kemana larinya. Sama seperti randomnya Anda menekan per sekuat-kuatnya lalu ditekan. Dia tuh bakalan meloncat ke atas, ke kanan, atau ke kiri. Itu nggak jelas. Bener sih ini. Karena variabelnya terlalu kompleks. Kontemplatif sih ini. Karena bisa jadi misalnya nih, orang itu ketika disakiti bapaknya, digebuki gitu kan. Terus dia kemudian nonton video-videonya ngaji Rasul. Lihat ada testimoni seorang yang dulunya mengalami traumatik terus akhirnya bisa kaya. Aku bisa kayak gitu ya. Harus memaafkan, harus forgiveness, harus sending love. Dia nggak jadi begitu. Tapi kalau dia nontonnya yang lain terus dia merencanakan pembunuhan terhadap ayahnya. Variabel channel YouTube yang ditonton aja tuh udah bisa mengubah cara dia untuk mengambil kesimpulan. Tapi memang balik lagi poinnya tetap ke kesadaran di Mas Arif kayaknya. Itu dia Mas, Karena makanya. aku mengalami baik yang positif juga. Misalnya yang negatif aku olah menjadi positif juga ada, begitu pula sebaliknya gitu. Nah, ini Mas. Respon, stimulus respon. Nah, Mas Tahib, Mas Tahib agak ke sini keliatin mukanya sebentar aja. CEO yang menyamar. Nah, enggak apa-apa, Mas duduk aja di situ sebentar aja. Mas Tahib gitu aja nongol. Mas Tahib, kalau misal kita nggak kenal nih, lalu Anda lagi jalan-jalan di Malioboro, tiba-tiba saya orang nggak dikenal, tiba-tiba Anda saya tabok terus saya katakan, asu kok. Anda reaksinya apa? Mau marah? Mau senyum? Mau mukul atau apa? Marah. Iya. Marahnya marah atau Anda marah dengan mukul atau gimana? Atau cuma marah aja itu berkata-kata? Dengan kata-kata. Digasak langsung kok. Langsung disikat ya. Samrawani mbek kowe aku ngono. Anda Mas, dapat. Ya. Ini stimulus nih. Stimulus itu kan rangsangan. Nanti kita bicara kesadaran soalnya. Asu kok. Reaksi Anda? Ya. Dikatain balik ya. Pukul, oke. Anda Mas. Asu kok. Misalnya. Asu krunya Mas Hendra. Ini tenang, mereka masih bulan Ramadan nggak akan dendam ke saya. Asu kok, apa reaksi Anda? Saya tanya sih, kenapa alasannya? Alasannya apa yang? Wah, diwawancara. Mas Hendra. Asu kok. Yo, lihat dulu, ini mau gendeng apa bukan? Mau gendeng nggak usah dihiraukan. Kan bisa macam-macam tuh. Iya, kalau saya tanyakan ke 100 orang, jawabannya bisa berbeda. Stimulusnya sama, asu, Amerika Serikat Utara. Oke. Kalau enggak, Amerika Serikat wancuk. Ya. Asu. Ini kan ada yang kaget, ada yang asu kowe. Kowe juga asu. Dari satu asu jadi dua. Ya kan? Ada juga asu kowe. Lalu reaksinya, au. Bisa gitu. Bisa juga asu kowe taine asu. Nah, pertanyaannya kan jawabannya bisa macam-macam nih. Bisa juga sending love. Oh enggak Mas, kalau dia bilang asu saya akan sending love. Wow, ini sudah alumninya TVB ini. Wes, pokoknya macam-macam ini. Reaksi ini. Tapi percaya sama saya. Reaksi ini hanya teori. Ini aslinya
akan apa nanti reaksi Anda adalah ditentukan kesadaran saat itu terjadi mendadak. Betul. Betul, betul, betul. Ikhlas. Tapi pas kejadian itu belum tentu kayak gitu kan. Iya, iya. Nah, kesadaran itu adalah ruang kosong yang menjembatani antara stimulus dengan respon. Stimulus, respon, ini semakin orang itu kesadarannya luas, itu walaupun sepersekian detik bagi dia itu kayak jedanya lama. Sehingga dia bisa memilih reaksi yang tepat. Karena seringkali kita memilih reaksi yang sesat. Kan? Nah, orang-orang yang biasa dalam hening, ini Mas, jadi seperti asu. Itu dalam ruang waktunya dia tuh, itu kayak jadi lambat, Mas. Jadi lambat gitu loh. Ya. Sehingga itu tidak berdampak. Nah, sekarang gini. Karena ini ngaruh gini. Saya ngomong gini, Mas ya. Asu. Kalau sampai ke kesadaran Anda, kan jadi nggak menyinggung kan? Iya kan? Nggak menyinggung kan? Ya. Nah, ruang kosong ini membuat orang tuh akhirnya tidak namanya istilahnya reaktif. Sehingga dia memilih respon terbaik. Apakah bisa marah? Bisa, tapi marahnya sadar. Wong kayak ngene, kalau kita diemin, ngelunjak. Oke, aku tak marah, tapi sadar. Yang jadi masalah kan kalau kita tuh memilih perbuatan yang tidak kita sadari. Jadi kalau kita marah, sadar nggak apa-apa, Mas. Nah, ciri dari kita itu kesadarannya bagus. Saat ada stimulus kayak gini, minimal muncul dua opsi di dalam diri kita. Sebentar, statement terakhir tadi itu. Jadi pertanyaan netizen Ngaji Roso. Marah, sadar nggak apa-apa. Ya. Itu tuh terinspirasi dari mungkin narasumber yang lain. Jadi dia akhirnya menyudutkan orang berbasis kesadaran dan merasa tidak bersalah. Akhirnya semua pendapat orang disalahin. Yang penting aku sadar. Jelek-jelekan sadar, jelek-jelekan sadar. Gimana tuh? Jadi gini, sadar di sini maksudnya adalah punya tujuan yang betul-betul dalam ya. Kayak misalnya gini, Mas. Mas Hendra ketika menghukum anak itu punya tujuan lebih tinggi, bukan egonya sendiri. Ini anak kalau tak bantuin, ini bakalan nanti dia manja. Jadi dia mau merau-merau nggak tak belikan. Oh, oke. Malah Mas Hendra pokoknya ora tak tukoke. Kan tetap marah di situ. Tapi di situ ada tujuan mulia di balik itu. Nah, kalau orang itu kan kayaknya tujuannya dia hanya melindungi dirinya sendiri, bukan masalah mulia. Paham. Jadi kesadaran itu cenderung gimana caranya ini outputnya dia juga bagus. Makanya yang saya bilang, Tuhan ketika menghukum pun, dia punya orientasi orang itu supaya berubah. Tapi kita tuh enggak, Mas, kadang. Kita menghukum orang, itu ingin orangnya hancur, nggak peduli dia jadi apa. Kan beda. Kita menghukum orang biar dia itu nanti berubah, dengan menghukum orang pokoknya dia harus mati. Itu beda loh. Nah, jadi ini ditentukan kesadaran ini. Inilah yang menyebabkan, Mas, ketika kesadaran kita itu enggak pas. Biasanya ketika kita nginget itu, menyesal. Jadi gini, tanda kalau kesadaran kita saat memutuskan itu tidak dalam kesadaran terbaik, itu nanti ada penyesalan. Contoh, Mas Hendra ada orang komen, terus direaksi dengan komen tertentu. Nanti kalau sudah makan, sudah buka, sudah santai, sudah rileks, dibaca lagi terus, aku komen ini. Berarti tadi nggak sadar memutuskan itu. Tapi kalau Anda baca itu dan Anda tidak ada, aku memang memutuskan gitu biar dia sadar kok bahwa omongan dia itu nggak benar gitu. Itu kalau tidak ada penyesalan itu, ada kemungkinan diputuskannya ngomen kayak gitu, sadar. Tapi balik lagi, sadar itu kalau bisa adalah ada value di kita punya tujuan baik untuk, kayak gini, aku maafkan kamu, tapi ini harus dibawa ke pengadilan, supaya jadi pelajaran biar kamu nggak nipu orang lagi. Kan itu melakukan itu dengan sadar. Tapi kalau pokoknya tak tuntut, tak penjara 20 tahun, ngodaro ning penjara, itu kan lebih kena amarah ya, bukan karena kesadaran. Nah, prakteknya nggak gampang, Mas. Pernah ikut bela diri, pernah ikut karate, pernah ikut pencaksilat. Ini pendekar semua nih, Mas. Pendekar semua ya? Iya. Pernah latihan dipukul nggak? Nah, kenapa pada waktu kita latihan itu lebih gampang? Karena kita sudah tahu kapan kita mau dipukul.
Tahan napas ya. Kita menyiapkan diri. Menyiapkan perut kita, menyiapkan otot kita. Kita sudah tahu kapan kita dipukul. Cara kerja kehidupan tidak seperti simulasi silat, Pak. Anda lagi jalan, nggak ngencengin perut, nggak latihan otot, pak! Sakit dong! Jancoknya kehidupan adalah dia memberikan pukulan, kita tuh nggak suruh kuda-kuda. Iya kan, kalau di latihan silat, kuda-kuda, tendang, kurang kenceng. Karena kita udah disiapin. Makanya yang benar memang harusnya idealnya, sadarlah setiap saat. Karena kita tidak tahu kapan digaplok. Tapi kan ngomong kayak gini teori, nggak segampang itu. Kita lagi lapar banget, ngantuk banget, gitu aja udah geser. Baca komen. Tapi balik lagi, kuncinya adalah memperluas kesadaran. Itu nggak bisa dilakukan tanpa kita belajar. Nggak bisa sih, Mas. Iya. Karena gimana pun adalah gini, waktu kita belajar itu juga kita menumpuk data. Jadi perluasan kesadaran pun itu juga dengan preferensi ya. Oke. Karena nggak mungkin sih orang tiba-tiba terus meluas. Kalau Mm-mm. orang yang kesadarannya luas biasanya POV-nya banyak, Mas. Iya. POV itu ada yang nanya, Mas POV siapa? Point of view. Cara kita memandang itu luas. Jadi bisa begini, bisa juga begini, bisa Oke. juga begini. Oke, Mas, karena aku juga udah haus ya. Aku 2 pertanyaan lagi terakhir. Aku sebenarnya tadi tuh udah nggak kuat sih mau minta Jam berapa sih, tolong Mas? Mas Habib. Oh iya. Pokoknya 20 menitan lagi kita kelar lah ya. Tapi nggak kerasa sudah 3 jam loh. Iya, makanya. Iya, 3 jam. Iya. Sekarang ya, termasuk aku bikin ngaji Roso itu salah satunya adalah supaya ada keseimbangan gitu antara spiritual dan finansial. Gitu. Ya. Karena ya banyak hal lah ya. Ya. Dalam keliling ke sana kemari aku melihat ini kayaknya isu tentang finansial tuh menjadi utama deh di ngaji Roso gitu. Bisa nggak sih sebenarnya kemiskinan tuh dihapuskan, Mas? Kalau kita lihat Undang-Undang Dasar, gini, memang kalau kita bicara kemiskinan tuh, miskin tuh kayak apa dulu juga, ya Mas ya, harus punya ukuran ya. Tapi kalau kita bicara data kan berarti kan ada yang di bawah garis kemiskinan dan Iyalah, sebagainya. sebut saja misalnya orang itu nggak punya kemampuan untuk Ya susah keuangan, menyekolahkan ya anak, gitu nggak ya. bisa Itu aja kita kategorikan menabung, ya, gitu ya. Dan banyak kan kayak gitu. Dan sampai ngerepotin orang lain. Nggak berdaya dengan dirinya sendiri. Gini Mas ya, saya ingin jawaban jujur dari seorang Hendra. Orang miskin, orang kaya. Potensi orang dilahirkan miskin juga lebih potensi besar dilahirkan di sini. Yang atas dong. Iya kan? Maksudnya gini, memang ada orang miskin, punya anak, terus kemudian sukses. Ada. Betul. Yang ini pun ada, yang miskin juga ada, ngabisin harta waktunya. Yeah. Tapi kalau kita bicara possibility, peluang untuk ini anak yang lahir di sini jadi miskin dengan di sini besaran ini, Thomas. Yeah, jujur betul. Ya. Yeah. Nah, berarti kan selama orang miskin bikin anak, ini nggak akan ada namanya kemiskinan hilang. Iya. Ini jawaban pahit loh. Iya bener, tapi memang real itu. Oke ya, selama orang miskin itu tidak dilarang bikin anak, ya kemiskinan tidak akan hilang. Kita nggak bicara tentang pemerintah mengentarkan kemiskinan, kita bicaranya nggak melibatkan pemerintah dulu deh gitu loh. Nah, yang lebih menarik Mas, kadang yang lebih semangat bikin anak tuh orang miskin dibanding orang kaya. Orang miskin kadang anaknya 10 loh Mas. Orang kaya kayak Nikita Willy itu buat anak tuh enggak terus jor-joran gitu, padahal dia lebih mampu. Karena memang ada kata guru saya, hiburan yang paling mudah tuh hubungan seksual bagi orang miskin. Kalau orang kaya kan opsinya banyak, main PS, katanya. Keluar negeri gitu loh. Jadi mohon maaf kalau Anda tersinggung. Jadi selama orang miskin tidak dilarang bikin anak, orang miskin akan tetap ada. Jadi cara gampangnya, laranglah orang miskin bikin anak, maka kemiskinan lebih mudah diatasi. Ini baru pertama kali dengar ya. Kita jawaban seperti ini tuh. Loh, ini jawabannya sangat pahit loh Mas, tapi itu betul. Ini masuk akal sih. Nah, jadi terus apakah saya melarang orang untuk tidak punya anak? Enggak. Maksudnya tuh harusnya tahu diri dong. Pangkas sakarnya dulu katanya. Iya, teman-teman. harus tahu diri dong bahwa kalau Anda lahir dari orang yang miskin, jangan ngulangin keputusan bodoh dari orang tua Anda. Dia sudah tahu bahwa kalau kita menikah lalu punya anak 10,
itu nanti keteteran semua. Tapi dulu tuh cukup loh, dulu nggak ada biaya pulsa, nggak ada orang pengen iPhone, anak pengen motor di usia SMA, kan beda standarnya. Jadi kita nggak boleh menjadikan keputusan-keputusan orang terdahulu sebagai referensi, sehingga mungkin akan lebih rasional. Cuman di sini persimpangannya gini, Mas. Kalau kita ingin peradaban tidak punah, harus tidak rasional. Ingat kata-katanya Rio Hasan di podcast Melaka Project. Itu Rio Hasan bilang, nah ini kan di video saya yang bahas Rio Tadinya Hasan itu kan kontra. banyak yang bilang seolah-olah saya itu memusuhi Rio Hasan loh. Padahal saya pengagum dia gitu. Sama, iya. Cuman kan kita boleh dong berbeda. Iyalah. Nah, Rio Hasan bilang orang itu bisa sampai sekarang nggak punah itu karena nggak rasional. Betul. Menikah. Iya, menikah itu nggak rasional. Nah, kenapa orang nggak rasional? Karena menikah itu ada bonus yang namanya seks, dan ini enak. Mas, kalau hubungan seks itu sakitnya luar biasa kayak orang melahirkan, emang Anda mau gitu? Nggak mau. Nah, bonus dari hubungan seks adalah anak. Jadi Tuhan dalam tanda kutip pintar, supaya orang mau beranak pinak, dikasih iming-iming ini loh. Kamu nggak mau punya anak toh? Tapi seks enak toh. Ya, kamu kena trap, kena perangkap ini. Makanya orang jadi nggak rasional karena orang udah mikir seks itu udah lupa. Nggak lupa dengan konsekuensi. Mas, kalau orang sudah mulai rasional, terjadilah kemungkinan kayak negara Jepang. Jepang itu diprediksi kalau tetap begini, maka 20 tahun atau berapa ya, itu punah loh. Punah. Jepang itu. Udah banyak rumah kosong di sana. Banyak sekali rumah kosong. Kalau Anda mau ke sana nempatin, banyak rumah kosong loh, dan dikasih subsidi. Karena orang itu sudah terlalu rasional untuk untuk menikah dan punya anak. Karena di sana semuanya serba mahal. Sangat-sangat mahal. Saya itu ke Eropa dan sebagainya sampai hari ini ke Jepang itu paling mahal. Serius. Ke Jepang tuh mahal menurut saya. Tapi sebanding. Untuk orang yang wibu kayak saya. Nah, jadi Mas, di sini di persimpangan. Kalau kita hanya sekedar nggak punah, maka tidak usah terlalu rasional. Maka muncullah kemungkinan ada miskin tambah banyak ini. Jadi kalau menurut saya ini yang harus dikendalikan kalau mau mengurangi jumlah orang miskin adalah kendalikan orang miskin ini untuk tidak terlalu banyak buat anak. Oke. Dengerin tuh ya. Iya, gini, bukan nggak boleh, tapi kalau Anda 10, terus Anda bertameng semua anak membawa rezekinya sendiri-sendiri, ya dibuktikan dulu omongannya, jangan utang saya gitu. Iya. Saya sering ngadepin kayak gitu, anak itu ada rezekinya, terus bulan depannya dia Mas Ari bisa pinjam uang untuk anak sekolah saya. Loh, omonganmu yang bulan kemarin itu kemana gitu? Maksudnya tuh, itu makanya saya ngomong kayak gini di channel YouTube saya, Mas. Itu saya dikata-katain. Padahal kan saya bikin ngomong, selama orang miskin tetap bikin anak, kemiskinan nggak bisa dihapuskan. Makanya ada program KB. Nah, itu sebetulnya ini. Karena ada kecenderungan orang yang semangat bikin anak adalah orang-orang yang miskin ini. Karena mereka tuh standarnya rendah, Mas. Yang penting kan hidup, yang penting bisa makan. Orang kaya standarnya tinggi, sehingga aku kalau punya anak satu, keluar negeri tuh jadi ada 1 seat pesawat tambahan loh. 1 seat itu bisa 10 juta loh. Lah ini kan enggak. Nah, cuman beli gorengan 1, jadi 10 gorengan. Enggak mikir biayanya banyak apa. Nah, akhirnya ini Mas yang menyebabkan kenapa orang yang penduduknya banyak yang miskin. Tapi Cina itu punya strategi yang menarik. Karena di sana betul-betul pemerintah tuh intervensi, kan sebenarnya masih semi-semi rada-rada sosialis komunis itu, Mas. Jadi banyak orang yang salah loh memahami komunis itu. Komunis komunal itu sebenarnya sosialis itu adalah nggak boleh ada orang punya kekayaan melebihi tingkat tertentu, kalau dari itu diambil negara lalu didistribusikan. Kalau di kita itu tuh teorinya sih memang trilogi ya, trilogi pembangunan, pemerataan, pertumbuhan, pemerataan, stabilitas politik. Udah nggak tumbuh, nggak merata, nggak stabil. Nah, jadi kemiskinan bisa hilang atau tidak tergantung nanti bagaimana distribusinya. Dan sampai hari ini saya melihat tidak, selama di Indonesia saya belum melihat kemampuan distribusi yang baik. Oke. Jadi kurangi jumlah orang miskin bikin anak ini, kualitasnya dinaikkan dulu. Kalau kualitasnya sudah bagus, nanti banyak-banyakan lagi nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau ini digas terus, sementara yang menarik orang kaya malah males.
Nah ini jadi akhirnya lebih banyak orang kaya dibanding orang miskin. Hmm. Ini jawaban saya mungkin akan nanti kita lihat ya di komen Ya, banyak yang karena nggak suka. bagaimanapun juga kebiasaan, habit, pemikiran orang tua itu kan tetap menular pada anaknya gitu ya. Iya, Makanya kita bikin acara-acara offline itu kan dalam rangka untuk itu, iya, vibrasi iya. sebenarnya. Tapi perkecualian ya Tertular. Mas ya, nggak ada masalah 2 orang belum mapan nikah. Mas. Iya, oke. Yang saya omongin adalah berapa Anda punya anak itu loh. Menjadi generasi Karena kan baby kalau boomers menikah, lagi. si cewek sadar bahwa cowoknya belum mapan, Iya, cowoknya pun tidak menjanjikan apa-apa. Nggak masalah, mereka membangun bareng. Tapi terus brojol anak itu. iya, iya. Ini kan nggak mikir ngajak orang sengsara ini loh. Yang aku bicarakan di tingkatan itu, bukan di tingkatan, berarti kalau misalnya nggak boleh nikah Mas. Bukan. Apa kamu nggak kasihan orang baru datang, dia di alam ruh, membayangkan kehidupan indah brojol lu kok angel ngene iki urip. Repesan wae ra iso bangsat gitu kan. Loh, kalau kita disuruh milih kita nggak mau kok. Kalau oke, kamu milih yang orang tua miskin apa kaya? Pasti milih kaya semua. Cuman karena kita brojolnya udah di situ gimana? Kesan untuk menjaga kewarasan sih. Iya kan? Kadang orang itu kalau dikasih jawaban yang faktual tuh nggak enak, Mas. Itu kan yang membuat Rio Hasan nggak disukai. Karena jawaban dia tuh tek 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 emang. Tapi keren sih beliau. Mas Arif terakhir, Mas Arif. Ya. Mas Arif nanti akan menyampaikan materi unlocking inner peace. Unlocking inner peace ya. Ya, ada kelanjutannya. Unlocking inner peace, strategi mencapai level kesadaran 10 pangkat 600. Nah, jadi sebentar, ini kok itu nanti teman-teman yang di acara di Surabaya sama Mas Arif Ferha akan bicara tentang itu. ya. Jadi nanti ada berapa sesi ya? Nanti ada sekitar 4 sesi ya teman-teman. 4 sesi ya? Di sana. Ya. PVB 2 sesi, terus kemudian ada Mas Arif. Tapi Mas Arif tuh sesinya panjang, 2,5 jam. Iya, sama tanya jawab kan? Iya, Ya. sama tanya jawab. Oke. Nanti yang handle Mbak Manda kemarin rundownnya udah jadi. Oh iya, ketemu lagi. Saya udah lama nggak ketemu Mbak Manda loh. Iya, Alumni iya. saya Mbak Manda. Iya. Tapi masih kelas yang dulu masih saya muter-muter Betul, versi betul, 1. betul. Nah, unlocking inner peace. Inner peace. Ingat, unlocking inner peace. Bukan board of peace. Beda. Ya. Board of war. Ya. Nah, jadi kalau diterjemah itu tadi kan strategi mencapai level kesadaran 10 pangkat 600. Jadi kan gini. Kalau di dalam tabel kesadarannya Map of Consciousness-nya David R. Hawkins ya kan itu ada ada power, ada force ya. Itu kan sebetulnya semakin ke atas kan itu ya Mas ya, semakin vibrasi kita tinggi kan. Tinggi, betul. Nah, di sini kan ada kolom energi yang sebenarnya itu dihitung dari kalibrasi menggunakan body. Nah, itu kebanyakan yang beredar di internet itu kan yang ditulis cuma pangkatnya ya, 20, 10, 20 terus sampai 600 sampai 1000. Iya. Sebetulnya angka yang benar itu 10 pangkat. Oh. Jadi di situ kita bisa lihat bahwa peace atau kedamaian itu 10 pangkat 600. Di atas peace itu pencerahan. Nah, saya itu melihat bahwa sebetulnya kalau misalkan kita itu bisa sering atau ya kita sadar dan bisa mengakses level ini, nggak harus sampai pencerahan, Mas. Karena ini terlalu sulit mungkin untuk sebanyak orang ya. Kalau kita berada di sini, ya maka akan banyak hal-hal ajaib yang akan muncul dalam hidup kita gitu loh. Nggak usah sampai pencerahan. Dan ini bukan hal yang susah kok. Cuman saya nggak katakan gampang, tapi sebetulnya kita sering berada di situ. Nah, saya akan berikan penjelasan kronologinya kenapa kok ini jadi penting banget dan saya akan berikan beberapa cara sederhana yang saya lakukan untuk bagaimana Anda menuju ke situ walaupun hanya sebentar. Sebetulnya inner peace ini kan semacam kita itu masuk ruang kosong ya Mas ya, spasi ya. Supaya di situ tuh kita terjadi reset ya. Gini, kalau mobil tuh kita masuk gigi netral gitu. Jadi gigi netral itu nggak maju, nggak mundur. Nggak ke kanan, nggak ke kiri. Nah itu gigi netral. Atau kalau posisi lain ya seperti kopling itu. Inner peace itu. Nah kedamaian itu menurut saya yang paling benar itu harus muncul dari dalam. Makanya saya tambahin inner peace. Karena kalau kita hanya peace saja, itu seolah-olah peace itu dari luar.
Jadi ngarepin board of peace itu tadi kan. Nah, kalau inner peace itu berarti itu kita munculkan dari dalam. Nah, harapan saya dari memberikan materi itu ya Mas ya, karena itu adalah satu level kesadaran yang apa ya? Itu tuh sering kita akses tapi nggak sadar. Gini, siapa di sini yang pernah tidur lelap? Tanpa Semua. mimpi. Rasanya gimana? Ya itu damai banget kan. Iya. Nah, rasanya tuh seperti itu sebetulnya. Yang namanya inner peace itu. Cuman kan nggak mungkin, oke Mas, demi mempraktekkan inner peace, saya tak tidur seharian terus dan tidak melakukan apa-apa. Ya nggak banyak yang berubah. Nah, pertanyaannya bagaimana mengakses rasanya waktu kita tidur lelap itu, tapi dalam keadaan sadar kan seperti itu. Tentunya tidak akan mirip loh. Tentunya tidak akan mirip ya. Nah, ini yang saya ingin sampaikan dalam waktu 2 jam plus tanya jawab di Surabaya ya. Tentunya nanti akan mengkomplemen apa-apa yang sudah disampaikan oleh Teh Feby. Iya. Oke ya. Tapi yang utama sebetulnya adalah kadang dengan perjumpaan itu ada banyak hal yang bisa dipahami Mas, Betul. dibanding nonton video itu sih. Gitu. Dan kalau sebagai referensi sebelum Anda ke Surabaya, Panda 2 yang bahas tentang inner peace. Oke. Nah, yang menarik Mas, ini mungkin tak spill sedikit ya. Inner peace ini dengan perjumpaan itu ada banyak hal yang bisa dipahami Mas, Betul. dibanding nonton video itu sih. Gitu. Dan kalau sebagai referensi sebelum Anda ke Surabaya, Panda 2 yang bahas tentang inner peace. Oke. Nah, yang menarik Mas, ini mungkin tak spill sedikit ya. Inner peace ini kalau berdasarkan referensinya Kung Fu Panda, itu bisa dicapai dengan 2 hal. Cara cepat atau cara lambat. Milih cara cepat atau cara lambat? Oh, pasti dong. Tapi cara lambat dulu ya. Cara lambat adalah Anda harus meditasi belasan tahun minimal. Sanggup nggak? Cara cepatnya penderitaan. Iya. Sudah lambat, nggak sanggup gitu kan. Cara yang cepat, Anda harus mengalami penderitaan yang amat sangat. Dan menemukan esensi dari itu. Jadi kalau cuma menderita tok, nggak akan ketemu inner peace. Jadi Mas, yang menarik adalah kedamaian adalah sisi lain dari penderitaan. Mas, kalau tidak ada perang, itu kita nggak bisa mendefinisikan perdamaian. Betul. Jadi kalau kita sedang merasakan penderitaan, kita sedang berada di bilik sebaliknya dari kedamaian. Kalau kita tuh sedang berada di sisi dendam, kita sebenarnya ada di bilik berseberangan dengan pemaafan. Hanya beda bilik. Cuman untuk pindah ke sana harus lompat pagar yang agak tinggi. Gitu. Jadi, tapi yang saya mau sampaikan di sana nggak terus, yaudah bolak-balik dari sini silakan menderita, nggak gitu juga gitu loh. Tapi saya berikan beberapa tips untuk gimana bisa mengakses rasanya inner peace itu. Dan saya yakin kan teman-teman, ketika narasumber yang nanti hadir bersama teman-teman di Surabaya itu, pokoknya worth it banget ya. Jadi banyak hal yang berubah dalam hidup saya ketika kenal sama Mas Arif RH, kenal sama Teh Feby, dan satu lagi itu Misteri Guest. Kita yang istimewa, Misteri Guest-nya itu tuh sangat terjadi sebuah perubahan yang cukup signifikan dalam konteks finansial yang aku alami. Mudah-mudahan itu bisa ditransformasikan, dikopi nanti oleh teman-teman semuanya ya. Mas Arif RH, terima kasih banyak. Makasih banyak Mas Hendra. Luar biasa sekali. Tetap sehat ya, karena Mas Hendra ini sebenarnya musuhnya satu, kelelahan. Itu aja sih. Oke, thank you ya Mas Arif ya. Sampai jumpa teman-teman yang di YouTube dan TikTok ya.